Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semuanya. Perkenalkan dengan saya Nisa Kamila Dewi, salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ekonomi dengan jurusan akuntansi. Ya, dengan NIM-nya 2021-0310-26005. Nah, kali ini aku mau menjelaskan mengapa kita harus belajar ERP. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu nih ERP itu apa gitu ya. Nah, jadi ERP ini singkatan dari Enterprise Resource Planning gitu ya. Jadi suatu perangkat lunak yang dirancang untuk menyambungkan beberapa kegiatan fungsional dan juga teknis dalam sebuah perusahaan. Nah, dalam ERP ini ya terdapat sebuah sistem terpadu yang berisi sumber daya manusia. Jadi tugasnya itu untuk memberikan standarisasi, menyederhanakan dan juga mengintegrasi proses bisnis dengan beragam sumber daya manusia, sumber keuangan dan juga hingga distribusinya. Nah, ERP ini juga berhubungan dengan kemampuan perusahaan ya dalam mengatur research dan juga perencanaan seputar ERP. Ini berhubungan dengan semua departemen di perusahaan dan juga berusaha memastikan semua bekerja untuk tujuan yang sama. Nah, kalau ERP sendiri menurut Kamus American Inventory and Production Control System atau APIX ialah suatu sistem informasi yang berorientasi akuntansi untuk mengidentifikasi dan merencanakan sumber daya perusahaan untuk membuat dan juga mengirim dan memperhitungkan pesanan pelanggan. Nah, jadi keuntungan kita untuk belajar ERP ini ya, jadi ERP ini menawarkan sistem terintegrasi di dalam perusahaan sehingga proses dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih efektif dan juga efisien. Nah, jadi ERP juga memungkinkan melakukan integrasi secara global. Nah, lalu kita akan menjelaskan juga nih apa sih kekurangan dari software Mayop. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu Mayop itu singkatan dari Mind Your Own Business atau biasa kita sebut Mayop gitu ya. Jadi salah satu aplikasi komputer akuntansi yang digunakan untuk mengelola dan juga mengolah data akuntansi. Jadi bisa dibilang Mayop ini sebuah aplikasi pembukuan yang dapat digunakan oleh berbagai macam jenis usaha, baik itu yang skalanya kecil maupun juga besar. Nah, aplikasi ini dia menghadirkan tampilan yang sederhana sehingga bisa dengan memudahkan dioperasikan bahwa kalau orang awam pun sekalipun itu dia bisa gitu. Jadi setiap perusahaan gitu ya mengolah datanya itu dengan cara yang sama, namun memang ada beberapa faktor yang menjadi pembeda gitu ya sistem akuntansinya satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Jadi salah satunya yaitu teknologi yang digunakan berbeda gitu ya. Nah, dengan kehadirannya Mayop ini jadi membawa dampak yang baik gitu ya, karena memberikan kemudahan untuk pelaksanaan dari siklus akuntansi. Tapi tentu saja untuk bisa memahaminya, para pengguna harus bisa mengetahui nih cara kerja dari aplikasi ini dengan detail dan juga rinci. Jadi hal ini dikarenakan jika kesalahan kecil saja dilakukan ya gitu, maka kalau kamu mau melakukan pun gitu ya harus mengulang prosesnya dari awal gitu. Nah, kelemahan lainnya dari Mayop itu dia belum bisa mendukung bagi teman-teman yang memiliki lebih dari satu gudang gitu ya atau multi warehouse. Jadi hal ini tentu saja membuat kesulitan gitu ya. Apalagi jika teman-teman memiliki lebih dari satu gudang penyimpanan gitu ya. Selain itu kelemahan yang lainnya adalah tidak ada fitur pelaporan perpajakan Indonesia dan juga hanya bisa diterapkan pada satu perusahaan gitu ya. Terus hanya disediakan hanya dalam bahasa Inggris, terus format neraca dalam format keuangan Australia gitu ya. Terus yang kelima, tidak mendukung multi currency dan juga belum bisa mendukung fitur multi gudang gitu. Nah, next kita akan menjelaskan lagi kelemahan dari Accurate. Jadi software Accurate ini dia merupakan software yang paket gitu ya. Jadi kenapa sih dia tidak bisa di custom gitu ya? Karena Accurate ini dia mensurvei ke perusahaan-perusahaan dari UMKM dan juga UMKM di Indonesia. Nah, perusahaan menengah ke atas pun masih pakai Accurate. Lalu kalau kekurangan Zahir, jadi Zahir Accounting ini dia memiliki harga lisensi yang lebih mahal antara dari 2 juta per user sampai dengan 25 juta per user. Jadi tergantung pada tipe spesifikasi software yang digunakan. Lalu yang kedua adalah biaya per jamnya itu dan per buruh itu tidak bisa dihitung pada akuntansi biaya gitu. Nah, sekian dari penjelasan mengapa kita harus belajar ERP dan juga kekurangan dari software akuntansi. Ya, semoga bermanfaat ya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.